Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak sahabat SD, sudah siap dan semangat ya untuk belajar bersama Pak Purwana? Kali ini kita akan belajar tema 1, subtema 3 pembelajaran yang keempat. Sebelum kita mulai pembelajarannya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tujuan pembelajaran kali ini adalah sebagai berikut. Anak-anak sahabat SD, kisah kejayaan bahari bangsa Indonesia sebagai negara maritim pada masa lalu membuat kita bangga. Akankah masa-masa tersebut dapat terulang lagi sekarang dan ke depan? Sekarang, mari kita baca teks tentang kapal pinisi yang merupakan kapal kebanggaan bangsa Indonesia. Kemudian, kita juga akan menentukan dan menandai ide pokok dari setiap paragraf pada bacaan tersebut. Kapal pinisi, kapal penjelajah dunia. Kapal pinisi adalah sebuah kapal layar kebanggaan masyarakat Sulawesi Selatan. Bahkan juga menjadi kapal kebanggaan bangsa Indonesia. Ketangguhan dan ketenaran kapal ini telah terdengar di seluruh penjuru dunia. Sudah sejak sekitar abad 14, kapal pinisi berlayar dan menjelajah samudra di seluruh dunia. Konon, pinisi ini diambil dari nama seorang yang bernama Pinisi. Suatu ketika, dia berlayar melewati pesisir Pantai Bira. Dia melihat rentetan kapal di laut. Kemudian dia menegur salah seorang nahkoda kapal tersebut bahwa layar yang digunakannya masih perlu diperbaiki. Sejak saat itu, orang Bira berpikir dan mendesain layar sedemikian rupa, dan akhirnya berbentuk layar pinisi yang seperti sekarang ini. Atas teguran orang tersebut, maka orang-orang Bira memberi layar itu dengan nama pinisi. Kapal pinisi adalah kapal istimewa. Kapal ini dibuat oleh tangan-tangan ahli tanpa menggunakan peralatan canggih dan modern. Seluruh bagian kapalnya terbuat dari kayu dan dirangkai tanpa menggunakan paku. Meskipun demikian, kapal ini telah membuktikan ketangguhannya dalam mengarungi samudra dan menjelajah negara-negara dunia. Banyak upacara atau ritual yang dilakukan dalam membuat kapal pinisi. Mulai dari pencarian hari baik untuk memulai pembuatan, upacara atau ritual mengusir roh jahat saat akan menebang kayu yang akan digunakan untuk membuat kapal pinisi, upacara atau ritual peletakan lunas dan pemasangan pengapit lunas, kemudian memasuki proses penggabungan dan pendembulan badan kapal. Pada proses terakhir dilakukan peluncuran, namun sebelumnya juga diadakan upacara atau ritual selamatan. Semua upacara atau ritual itu dilakukan semata-mata untuk mengharapkan keselamatan dan kesejahteraan bagi pembuat, pemilik, dan penumpang kapal pinisi. Peluncuran kapal pinisi dilakukan pada saat air laut pasang dan matahari sedang naik. Ketika kapal sudah mengapung di laut, barulah tiang dan layar dipasang. Kapal yang diluncurkan biasanya sudah siap dengan awaknya. Adapun kepala tukang bertindak sebagai pelaksana utama upacara dan duduk di sebelah kiri. Doa dan mantra pun diucapkan.
Walaupun terbuat dari kayu, kapal ini mampu bertahan dari terjangan ombak besar di laut lepas. Kapal pinisi satu-satunya kapal kayu besar dari sejarah masa lampau yang masih diproduksi hingga sekarang. Kapal pinisi sendiri umumnya memiliki 2 tiang layar utama dan 7 buah layar. 2 tiang layar pada pinisi menyimbolkan 2 kalimat syahadat, sedangkan ketujuh layarnya melambangkan jumlah ayat dalam surat Al-Fatihah. Ada beberapa jenis kapal pinisi, tetapi yang pada umumnya pinisi ada 2 jenis. Satu, lamba atau lambo, merupakan pinisi modern yang dilengkapi dengan motor diesel atau PLM. Dua, palari, merupakan bentuk awal pinisi yang melengkung dan ukurannya lebih kecil dibandingkan dengan lamba. Kapal pinisi biasanya digunakan sebagai kapal pengangkut barang antar pulau. Namun di era modern seperti sekarang ini, pinisi sebagai kapal barang berubah fungsi menjadi kapal pesiar mewah. Pinisi dibuat dengan interior yang mewah dan dilengkapi peralatan menyelam dan peralatan permainan wisata bahari. Kapal pinisi juga dijadikan lambang salah satu gerakan WWF, yaitu SOSAR. Gerakan ini merupakan gerakan untuk penyelamatan dan pelestarian hiu. Membanggakan bukan? Anak-anak sahabat SD, jika nenek moyang kita saja mampu berjaya dengan konsep negara maritimnya, maka sudah seharusnya kita sebagai generasi penerus juga bisa berjaya. Banyak faktor yang bisa menjadikan bangsa kita jaya. Telah dibahas dalam pembelajaran sebelumnya berbagai potensi kemaritiman dan kepulauan Indonesia. Potensi-potensi tersebut harus bisa dimanfaatkan secara maksimal dan bertanggung jawab untuk mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia. Pada pembelajaran sebelumnya, telah kita ketahui pengaruh kondisi geografis bangsa Indonesia sebagai negara maritim atau kepulauan terhadap kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat. Sekarang akan kita pelajari pengaruhnya terhadap kehidupan, budaya, dan transportasi masyarakat. Pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim terhadap budaya masyarakat. Kondisi geografis berupa kepulauan yang terdiri atas lebih dari 13.000 dan tersebar dari Sabang sampai Merauke mengakibatkan beragamnya budaya bangsa Indonesia. Masing-masing daerah atau pulau memiliki budayanya masing-masing yang berbeda dengan daerah atau pulau yang lain. Masyarakat Indonesia terdiri atas ratusan suku bangsa yang tersebar di lebih dari 13.000 pulau. Setiap suku memiliki karakteristiknya masing-masing. Salah satunya budaya. Budaya antara suku bangsa satu dengan yang lain juga berbeda-beda, seperti bahasa, adat istiadat, tradisi, sistem kepercayaan, dan sebagainya. Ciri keragaman budaya lokal Indonesia dapat dilihat dari hal-hal sebagai berikut. Keragaman suku bangsa. Nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari Yunan, Cina Selatan. Mereka berimigrasi kemudian bercampur dengan penduduk indigenos dan Indo-Aryan dari Asia Selatan. Kemudian terus berkembang hingga membentuk suku-suku bangsa. Suku-suku bangsa di Indonesia diklasifikasikan menjadi 19 suku bangsa induk.
Dua, keberagaman bahasa. Indonesia masuk ke dalam rumpun bahasa Austronesia atau Australia Asia. Rumpun ini terbagi menjadi dua subrumpun, yakni bahasa Austronesia Barat atau Indonesia Melayu dan bahasa Austronesia Timur atau Polinesia. Dari subrumpun bahasa tersebut masih terbagi lagi ke dalam wilayah-wilayah bahasa. Keberagaman religi. Indonesia memiliki keberagaman agama atau kepercayaan. Di Indonesia terhadap 6 agama yang diakui secara resmi oleh pemerintah, yaitu Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Selain itu juga berkembang aliran-aliran kepercayaan. Keberagaman seni dan budaya. Suku bangsa yang beragam di Indonesia tentu menghasilkan kebudayaan yang beragam pula. Salah satu wujudnya adalah kesenian, baik seni sastra, seni tari, seni musik, seni drama atau pertunjukan, seni rupa, dan sebagainya. Keberagaman budaya memberikan manfaat bagi bangsa kita. Misalnya dalam bidang bahasa, kebudayaan daerah yang berwujud dalam bahasa daerah dapat memperkaya perbendaharaan istilah dalam bahasa Indonesia. Sementara itu, dalam bidang pariwisata, potensi keberagaman budaya dapat dijadikan sebagai objek dan tujuan wisata sehingga bisa menghasilkan devisa bagi bangsa. Pemikiran yang timbul dari sumber daya di daerah-daerah bisa menjadi acuan bagi pembangunan nasional. Adapun dampak dari segi kebudayaan diantaranya ialah sebagai berikut. Karena mudahnya pengaruh luar masuk ke Indonesia, maka masyarakat Indonesia lebih mengenal budaya asing. Seperti dalam bidang musik, masyarakat Indonesia lebih tahu musik luar seperti hip hop, jazz, R&B daripada lagu daerah seperti karawitan atau gambang kromong. Tidak hanya pada lagu, budaya lain seperti tarian dan bahasa pun mulai luntur. Tontonan dan adegan dalam film yang kurang bahkan tidak pantas membawa efek buruk bagi bangsa Indonesia. Sebagian besar adegan tersebut ditiru oleh artis-artis dalam negeri dan masyarakat menganggapnya sebagai gaya hidup. Semacam pusat gaya yang perlu ditiru terutama oleh anak muda. Padahal itu membuat turunnya nilai moralitas bangsa. Dikenalnya kebudayaan Indonesia akibat ramainya perdagangan dan pariwisata yang ada di Indonesia. Timbulnya beraneka ragam kebudayaan dan adat akibat pengaruh luar. Contoh, wayang di Jawa yang terinspirasi dari cerita India dan hukum adat di Aceh yang terpengaruh oleh hukum Islam. Sekarang mari lakukan kegiatan berikut. Menunjukkan budaya asli Indonesia dan budaya campuran. Amatilah gambar-gambar berikut ini. Kemudian berilah tanda checklist pada gambar yang menunjukkan budaya asli Indonesia dan berilah tanda silang pada gambar yang menunjukkan budaya hasil percampuran atau peleburan dengan budaya dari luar negeri. Gambar yang pertama adalah gambar tentang musik roncong, merupakan budaya campuran. Yang kedua, kesenian reog Ponorogo merupakan budaya asli. Yang ketiga, tari kecak dari Bali merupakan budaya asli Indonesia. Dan yang keempat, barongsai merupakan budaya percampuran.
Kondisi geografis berupa kepulauan yang terdiri atas lebih dari 13.000 dan tersebar dari Sabang sampai Merauke mengakibatkan beragamnya budaya bangsa Indonesia. Masing-masing daerah memiliki budayanya masing-masing yang berbeda dengan daerah lain dan menjadi ciri khas maupun identitas budaya daerah tersebut. Coba kalian perhatikan gambar-gambar berikut ini yang menunjukkan identitas budaya daerah di Indonesia dan asal provinsinya. Berikut ini budaya daerah di Pulau Sumatera. Selanjutnya merupakan budaya daerah di Pulau Jawa, Bali, Kepulauan Nusa Tenggara. Kemudian berikut ini budaya daerah di Pulau Kalimantan dan juga Pulau Sulawesi. Berikutnya adalah budaya daerah di Pulau Papua dan Kepulauan Maluku. Pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim terhadap transportasi masyarakat. Wilayah Indonesia yang sangat luas berupa kepulauan dan disatukan oleh laut sangat mempengaruhi kondisi transportasi yang ada. Jalur strategis yang bisa digunakan untuk menghubungkan antar pulau satu dengan pulau yang lain adalah jalur laut dan jalur udara. Adapun jenis atau moda transportasi yang efektif digunakan adalah kapal laut dan pesawat terbang. Adapun jalur darat ada moda transportasi kereta api, bus dan mobil yang digunakan untuk menghubungkan daerah satu dengan daerah lain dalam satu pulau. Penggunaan pesawat sebagai moda transportasi penghubung antar pulau harus didukung dengan sarana pendukung. Sarana pendukung untuk pesawat adalah tersedianya bandar udara atau bandara serta lapangan udara. Untuk pulau-pulau besar dan kota-kota besar, dibangunlah bandara yang mampu menampung pesawat-pesawat besar. Sedangkan di pulau-pulau kecil dibangun lapangan udara yang hanya mampu menampung pesawat-pesawat kecil atau pesawat perintis. Begitu pula dengan penggunaan kapal sebagai moda transportasi penghubung antar pulau harus didukung dengan ketersediaan pelabuhan yang memadai. Ketersediaan pelabuhan yang memadai dan juga kapal yang banyak bisa meningkatkan mobilitas masyarakat antar pulau. Karena penggunaan moda transportasi kapal dirasa masih lebih murah jika dibandingkan dengan menggunakan pesawat. Sehingga masyarakat lebih banyak memilih untuk menggunakan kapal untuk bepergian antar pulau. Jika penyedia dan pengguna moda transportasi antar pulau memadai, akan sangat membantu kehidupan masyarakat. Mengingat luas wilayah Indonesia yang sangat luas dan berupa kepulauan sehingga mempengaruhi pemerataan program pembangunan dan hasil-hasilnya. Sehingga kemajuan tidak hanya berpusat pada daerah-daerah tertentu. Ada daerah yang sangat maju, namun ada daerah yang masih sangat tertinggal. Harga barang kebutuhan di satu pulau berbeda dengan harga kebutuhan di pulau lain. Hal tersebut merupakan contoh kecil dampak negatif kondisi geografis bangsa Indonesia sebagai negara maritim.
atau kepulauan. Adapun dampak positifnya khususnya bagi perkembangan alat transportasi adalah terpacunya bangsa Indonesia untuk membangun dan mengembangkan industri pesawat dan perkapalan. Sekarang coba kalian perhatikan gambar peta berikut. Berikut ini merupakan peta jalur penerbangan antar pulau di Indonesia. Selanjutnya, perhatikan daftar nama bandara atau lapangan udara di tiap provinsi di Indonesia berikut ini. Selanjutnya, coba kalian simak peta jalur pelayaran antar pulau di Indonesia. Dan berikut ini merupakan daftar nama pelabuhan di tiap provinsi di Indonesia. Kemajuan dan perkembangan di bidang transportasi antar pulau akan makin memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Oleh karena akan meningkatkan mobilitas antar pulau sehingga akan memungkinkan terjadinya persebaran dan pertukaran sistem nilai dan budaya antar pulau. Jika sudah terjadi hal yang demikian, maka setiap pulau termasuk masyarakatnya akan lebih merasa menjadi satu kesatuan dan menjadi bagian penting yang tak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Anak-anak sahabat SD, Pancasila menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia. Maka dari itu, perilaku dan sikap masyarakatnya haruslah mencerminkan nilai-nilai luhur Pancasila, termasuk dalam hal pengambilan suatu keputusan. Salah satu contoh pengambilan keputusan yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila adalah pelaksanaan musyawarah untuk mencapai mufakat. Mufakat adalah kebulatan pendapat atau suara dari peserta rapat. Lalu bagaimanakah jika mufakat atau kebulatan pendapat atau suara tidak tercapai? Jika terjadi demikian, maka akan dilakukan voting atau pemungutan suara dan menentukan suara yang terbanyak adalah sebagai keputusan bersama. Contoh proses pemungutan suara adalah pemilu, baik pemilihan presiden, anggota DPR dan DPD maupun pemilihan kepala daerah atau pilkada. Berikut ini merupakan contoh-contoh kegiatan pengambilan keputusan bersama yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Yang pertama di lingkungan sekolah. Di antaranya pemilihan ketua kelas, pemilihan tujuan wisata, membuat kontrak belajar, membuat jadwal piket kelas. Selanjutnya di lingkungan rumah. Musyawarah dalam menentukan tugas masing-masing tiap anggota keluarga. Musyawarah dalam menentukan tempat liburan keluarga. Musyawarah rencana perbaikan rumah. Musyawarah rencana pulang kampung saat menjelang Lebaran. Di lingkungan masyarakat. Pemungutan suara untuk memilih ketua RT dan RW. Musyawarah menentukan petugas dan jadwal ronda atau siskampling. Musyawarah membuat pelaksanaan kerja bakti,
Musyawarah tentang rencana kegiatan memperingati Hari Kemerdekaan. Kemudian, lingkungan bangsa dan negara. Pemungutan suara untuk memilih presiden dan wakil presiden atau pemilu presiden dan wakil presiden. Pemungutan suara untuk memilih anggota DPR, DPRD, dan DPD atau pemilu legislatif. Pemungutan suara untuk memilih kepala daerah atau pilkada. Musyawarah atau rapat MPR dan DPR. Demikian pembelajaran dari tema 1 subtema 3 pembelajaran yang keempat. Tetap semangat, rajin belajar, rajin beribadah, jadilah generasi penerus bangsa yang cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.